sudah ada ya? Yang belakang kan jelas. Dan kita mulai lagi biar mereka ke belakang. Kita mulai. Mas maju. Pertama langsung masukkan nama ada alamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Ada yang baik-baik saja. Isi kata perasaan. Tapi sebenarnya cepat ya, dan sama sehat ya. Nabi kau bimbing orang itu nanti saya harus ambil beli pre izin. Let's see your attendance. P001, P003, P007, P010, P012, P015, P017, P009, P003, T001, T008, T011, T010, T016, T017, T018, TIK 02, TIK 22, TIK 19, TIK 24, TIK 04, TIK 31, TIK 05, TIK 20, TIK 08, TIK 25. Oh, udah saja. Kita akan cepat lagi ya. Oke. Ini berarti nggak semangat terus ya. Kita sudah main toko-toko belum sih? Belum ya? Mau jadi orang sukses nggak? Mau jadi orang yang selalu semangat nggak? Bagi aja tapi nggak semangat, senyum terus. Nah, ini kayaknya kurang deh semangatnya, kita akan ketemu ya. Nah, jadi ketika saya akan bilang semangat, kalian bilangnya sukses ya. Saya bilang sukses, bilangnya semangat kembali. Nah, ini kayaknya nggak semangat. Kalau ini orang sukses nggak semangat, bagaimana caranya? Masa instan? Kan sukses nggak bisa instan. Ya, kecuali ya pakai hal-hal yang mungkin hal lain ya. Nah, jadi ya kita bisa sekarang mau jadi apa, mau sukses, dan kita bisa mulai dari sekarang ini dari kalian masa kuliah ini ya. Kalian mulai dulu. Nah, jadi ketika saya bilang semangat, bilang sukses. Ketika saya bilang sukses, bilang semangat. Nah, oke, semangat sukses. Sukses semangat. Sukses semangat. Sukses semangat. Sukses semangat. Sukses semangat. Sukses semangat. Semangat sukses. Semangat semangat sukses. Sukses semangat sukses semangat. Semangat sukses semangat. Semangat sukses semangat sukses. Sukses semangat sukses semangat. Ini nggak lupa tuh menghadapi nggak sampai ini dan jangan sampai salah gitu. Nah, jadi kita buka masing-masing ya. Kita sampai ketika kita doa ya doa yang baik-baik. Insya Allah bisa, insya Allah sehat, insya Allah kuat, insya Allah banyak uang ya, insya Allah dapat nilai bagus di PKM itu sempat aku. Nah, jadi ya intinya kita butuh afirmasi positif ya. Nah, pointer yang discuss ini sebenarnya yang ada di dalam keseharian kalian sebenarnya. Sudah sering ketemu ini, dapat ini. Kalau mau dapat ini harus beli dulu. Beli baru nanti dapat ini. Bisa kan mungkin bisa nggak bisa. Tapi beberapa masih ini ya. Nah, kira-kira
user manual atau user guide itu apa sih? Ini kan sama. Intinya tuh ini menunjukkan apa sih? Panduan apa? Penggunaan. Selain penggunaan juga bisa menjelaskan tentang apa sih? Langkah-langkah penggunaan langkah-langkah manual ya. Manual user untuk apa ya? Panduan untuk user pengguna ya. Nah, buku manual pengguna ya. Nah, oke, jadi intinya tentang menunjukkan sebuah penggunaan video atau tadi diterangkan panduan itu apa? Selain penggunaan apa saja sih? Apakah kayak penggunaan? Apakah ada yang lain aspek lain kayak selain cara menggunakan adakah yang lain yang masuk di dalam sebuah buku manual buku panduan untuk user selain penggunaan atau latihan? Ada yang perawatan benar. Terus fungsinya apa? What is the function of buku manual, user manual atau user guide? Fungsinya apa sih? Kenapa kok harus ada ini? Membantu untuk memahami. Ya, memahami. Tentang apa? Nah, fungsinya adalah memahami. Apakah hanya itu saja kira-kira fungsi adanya sebuah buku manual? Hanya memahami, apakah ada fungsi lain? Oh, kita bisa mengetahui sebuah kualiti benar. Mengetahui sebuah bisa juga ya spesifikasi, bisa juga termasuk kan. Jadi ketika jadi dalam ini itu biasanya kan isinya pasti spesifikasi. Jadi kita tahu kualitasnya kita beli atau tidak beli bisa ya kualitas. Terus kayak tadi cara penggunaan peralatan. Bagaimana kita menggunakan ini itu tetap awet ya dan tidak merusak. Nah, jadi fungsinya manual user manual dan user guide adalah sebenarnya informasi sumber informasi yang menjelaskan tentang instruksi, eksplanasi. Jadi perintah, penjelasan dan informasi terhadap aksi aplikasi penggunaan atau peralatan dari berbagai perangkat. Nah, jadi supaya membuat si user itu bisa memahami secara efektif dan efisien tentang sebuah produk itu mungkin spesifikasi fungsinya untuk apa. Kira-kira perangkat apa saja yang biasanya menggunakan ini manual itu user guide atau manual. Ada benar sekali perangkat PIK. Ya. Oh, kalau listrik mungkin include kali ya. Ya benar tadi ya. Set of box bisa juga ketika misalnya kita mau nonton TV atau kita beli itu misalnya set of box untuk menjangkau beberapa channel misalnya. Nah kita beli di situ ada instruksinya. Terus kira-kira apa lagi? Mungkin informatika atau informasi komputer atau teknologi apa biasanya ada ini. HP, benar HP. Selain HP, set of box printer. Selain itu laptop. Proyektor ada juga proyektor. Webcam ada ya, webcam ada. Bisa, dan benar sebenarnya ya. Nah, benar sekarang itu menggunakan ini. Cuma kalau kita perangkat ya, perangkat komunikasi, informasi dan teknologi, bisa kan informasi mungkin HP, berkomunikasi, mungkin HP atau bisa perangkat yang lain ya. Terus bisa informatika, terus komputer itu mungkin kayak komputer, laptop, mouse itu juga ada yang berapa ya. Terus mungkin apalagi ya webcam, lagi headset dan sebagainya. Terus kalau perangkatnya tidak satu ngomong kayak bisa yang ada di smart TV, jadi TV smart bisa itu aku bisa banyak jadi hampir semua peralatan elektronik atau termasuk perangkat TIK, ICT itu pasti masuk menggunakan ini. Cuma ada yang tidak bentuknya bukunya tebal, misalnya satu
bentuknya bisa hanya berlembar ya, lembaran. Nah, tapi juga harus unitnya. Ada juga yang dia satu unit saja, tapi juga dia berbentuk karena saking rincinya spesifikasinya. Nah, pentingnya apa? Setidaknya bisa enhance user experience ya. Jadi meningkatkan pengalaman si pengguna. Jadi pengguna itu paham, oh cara menggunakan, oh cara melakukan. Misal apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi setidaknya kita pengalaman buku manual itu ya. Terus yang kedua itu adalah, nah untuk menangani berbagai masalah. Nah, tidak catatan. Jadi misal di situ biasanya ada menyediakan petunjuk bahwa kita nggak boleh kita harus seperti apa. Kita bisa rekor tiba-tiba mati sendiri atau tiba-tiba bisa katakanlah kita nggak bisa edit word ya, kadang ada lah enable gitu ya nggak bisa. Atau bisa katakanlah office-nya bisa tahu nggak bisa berdedit masalah di office atau misalnya di masalah di mouse kok ternyata nggak mau jalan di pusatnya bilang titik kemana nggak tahu ya nggak jalan terus mouse-nya macet bisa terus kalau mau printer mau mencetak atau mencetak dokumen ternyata kan jadi kayak ribet ya jadi nggak rapi kayak cetaknya itu berlipat akhirnya jadi masuknya itu nggak lancar misalnya keluarnya nggak lancar ya kita print ya nggak apa ya nggak sinkronis memasukkan kertasnya jadi biasanya hasilnya mulai atau misalnya kita di blinking nah terus saat HP kalau tahu bisa katakanlah misal tiba-tiba panas atau misal bagaimana nah jadi misal cara apa ya cara untuk daya baterainya seperti apa bagaimana untuk menguji dan sebagainya jadi mengatasi sebuah apa ya permasalahan ada di sebuah perangkat apapun ya perangkat itu harus dan kalau perangkat lain biasanya ya. Nah terus yang ketiga adalah untuk memaksimalkan potensi sebuah perangkat. Nah jadi setidaknya kita juga bisa memaksimalkan ternyata ini bisa kita cuma tahu oh ini cuma bisa buat ini ternyata oh ternyata bisa juga buat yang lain misalnya. Jadi fungsinya itu tidak hanya misalnya kita tahu hanya ini, tetapi ternyata fungsi yang lain adalah manual, misal seperti itu. Terus, nah yang keempat adalah menjamin keamanan. Kita tadi jadi ibaratnya ada di manual itu ada perintah, nggak boleh ngapain. Nah jadi biar orang itu tetap akan bisa ketika direkam mungkin ada beberapa informasi yang mengatakan jangan diletakkan atau jangan letakkan barang-barang di atas stop misal kalian meletakkan sepatu di atas stop tidak boleh ya. Nah terus apa ya meletakkan printer di atas stop ya apalagi terus printer apa atau bisa laptop buat bantal laptop ditaruh di bantal nah benar ya ada misal kalian menggunakan aku di kasur kan nggak boleh ya kasur karpet tapi nanti itu apa kipas nanti panas kalau nggak panas semua bisik pokoknya bisik gitu ya nah kayak lupa ya sekarang nggak boleh kan diletakkan di yang seperti itu ya yang usulnya ada di sana itu misalnya itu namanya mengganggu pelayaran pas mati nggak tahu ya tapi dari servis dan sebagainya nah terus misal ketika misal HP katakanlah misal apa yang nggak boleh dilakukan misal ketika misal ada beberapa HP yang dilepas dari HP kan ada sekarang ternyata yang mungkin dulu nggak boleh melempar baterai misal baterai laptop baterai notebook atau baterai di api kan seperti itu ya nah jadi ya nggak sih takutnya apa enggak nggak kalau pakai korek kan api kan itu makanya nggak benar saya melempar biasanya kayak ke baterai itu yang di dalam api nah seperti itu jadi ada untuk menjamin keamanan nah kalau juga barangkali bisa kayak komputer itu nggak bisa langsung tutup data hilang nah jadi seperti itu semua ada proses fungsinya adalah itu nah terus di dalam buku manual pengguna itu biasanya ada kompetensi visual dan navigasi itu ibarat kata kita di beberapa chapter ada yang bisa satu
biasanya kalau di dalam buku manual yang komplit, ya itu biasanya ada pengenalan. Kalau jadinya apa dulu kenal ini, produknya terus kita spesifikasinya ini namanya apa? Biasanya ada ya gambar, terus dikasih panah. Ini namanya apa? Terus ada yang namanya kayak instalasi, bagaimana cara instalasi itu digunakan. Nah, ya, bagaimana cara menggunakan kalau printer misalnya gimana mau pakai Wikipedia atau mau pakai ibarat kata aplikasi gitu ya, yang kita tinggal klik atau seperti apa itu ada instruksinya. Menggunakan apa, terus seperti apa ada ya, kayak langkah-langkah menggunakan, ya, menginstal, memasak. Terus, nah ini bagaimana cara menggunakan, operasikan seperti apa, misalnya sudah diinstal, dipasang, bagaimana cara menggunakan itu juga bisa dijelaskan. Setelah itu bagaimana cara menangani agar tetap aware bagaimana untuk menangani masalah. Nah, biasanya itu. Terus bahasanya apa sih kalau kita ketemu buku manual ya, buku petunjuk itu biasanya bahasanya ya bahasa Inggris ya, karena kita sih menggunakan bahasa Inggris. Ini sama dari biasanya. Ya, karena itu dua bahasa internasional, bahasa internasional. Pasti Indo Mandarin, kalau nggak Indo, kalau nggak sorry, Inggris Mandarin, kalau nggak Inggris biasanya. Biasanya bahasanya apa sih? Isinya kenapa tuh? Kalau bagian manual itu bahasa yang digunakan seperti apa? Baku dan baku. Nggak mungkin bahasa pasar. Kita pasang. Kita pasang. Kalau bahasa Indonesia sama kalau bahasa misalkan apa? Let's play the video atau let's start the play. Nah, biasanya bahasanya apa? Baku, ya benar baku. Bahkan bahasa Inggris. Terus apalagi yang biasanya bahasanya sifat enggak? Apakah bentuknya berbentuk paragraf yang panjang? Iya. Sifat. Nah, biasanya bahasanya sifat ya, bahasanya sifat. Biasanya sifat. Ketika kita komputer ya kan biasanya bahasanya langsung berpoin pada level komputer, terus logical organization, apakah susunannya logis urut? Nah, jadi bahas ini dulu, supaya dulu selesai, cara menggunakannya, cara install dibahas dulu selesai, baru nanti. Jadi urut logis, jadi susunannya itu logis. Terus konsisten benar tadi kayak bahasanya itu akan selalu baku, jadi tetap apa ya user friendly enggak? Bahasanya sebenarnya simpel enggak kayak hitungan atau user kan? Bahasanya sebenarnya simpel. Nah, terus dan biasanya juga detail sekali. Jadi langsung misal poinnya apa? Itu detail singkat dan sebagainya. Ya. Terus biasanya mengandung apa sih? Ilustrasi. Pasti kalau namanya buku manual pasti ada gambar. Entah itu gambarnya itu grafis atau enggak dia gambarnya yang asli dari programnya. Ya, atau misal gambarnya itu cuma modelnya, dia modelnya tuh kayak grafis. Jadi modelnya itu ya modelnya sebenarnya kayak cuma kayak garis-garis yang kita pasang. Atau kita gambar yang model sebenarnya. Atau misal modelnya adalah capture ya. Atau kita pernah tabel, pernah lihat ya. Di dalam buku manual selain gambar, infografis, infografis itu ada tabel juga. Ada kotak tabel atau gambar. Biasanya masuk juga pada buku manual. Nah, terus kita di sini, ketika kita kalau yang baca buku manual, buku petunjuk manual, itu kan ada yang namanya langkah di atas teks. Bagaimana cara menggunakan, memasak, merawat, memperbaiki dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana titik-titik ya. Nah, ketika kita berbicara tentang how bagaimana, maka di sini ada yang kata-kata atau cara biasa. Tujuannya apa sih? Untuk ya, memberikan informasi pada pengguna bagaimana tadi cara menggunakan, memasak, merawat, memperbaiki dan sebagainya. Jadi menimbulkan kayak komunikasi. Jadi komunikasinya jelas antara
sih sebenarnya yang ibarat kata komin produk dengan itu biar tenang, biar tahu produk. Nah, jadi biasanya menggunakan apa sih intinya menurut. Nah, misal driver. Nah, terus bisa press power brother. Biasanya pasti seperti itu. Bahasanya itu singkat, tetapi fungsinya adalah menurut. Nah, kira-kira verb yang akan berapa? Verb 1. Kira-kira kalau berlangsung manual pasti ya, saya bilang pasti hampir seluruh bahasa itu menggunakan tense apa? Present. Kenapa saya harus present nggak ada past tense? Karena sesuatu yang kita deskripsikan nyata bentuknya yang kayak gitu secara sifat itu biasanya present. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan seseorang, ya mendeskripsikan barang, benda, hewan atau apapun itu pasti pakai present karena kondisi saat itu ya itu. Kalau past tense kan nggak mungkin. Past tense itu ketika misal kamu tuh review bahwa aku telah menggunakan produk itu, pengalamanku seperti apa, itu past tense. Future itu kalau kalian punya rencana baru membeli. Nah, ketika di buku manual dan buku panduan buku ini pasti present dan menggunakan verb 1. Nah, poin misalkan turn on misal the lamp misalnya, turn off the lamp misalnya, press the button atau misal the paper misalnya. Jadi biasanya langsung ke poin. Biasanya nggak pakai bahwa kamu harus titik-titik nggak, karena esensinya tidak bisa. Silakan pengguna menekan tombol power untuk menyalakan komputer. Nggak perlu bahasa-bahasa itu langsung tekan tombol power untuk membuka komputer selesai. Hasilnya langsung simpel untuk poin. Tetapi kita tahu ketika kita tanpa harus langsung menunjuk bahwa kamu sebagai pengguna harus menekan itu kan terlalu betul. Karena biasanya untuk memerintahkan itu langsung ke kata kerja, langsung objeknya. Nah, beda kalau tapi halus ya, sama saya. Misal kalau jatuh kuliah jangan terlambat, boleh coba. Jangan terlambat, boleh nggak? Tapi saya tahu ya maksud ya, yang merasa Enggak keras. oh nggak merasa. Nah, ya. Kalau mau pakai, kita sudah bayar. Apakah pakai orang 1, 2 titik, ya, atau bisa pakai pertama titik, ya, terus kedua second first apa ya, third misal, fourth biasanya seperti itu ya, nggak mungkin bentuknya paragraf. Nah, langkah-langkah dalam dinamika sebuah printer adalah satu pertama misalnya pertama perkara ini itu modelnya paragraf panjang nggak mungkin biasanya dia kalau misalnya kayak orang-orang. Terus biasanya boleh nggak pakai angka atau tulis-tulis itu kayak saya ada ya yang bulat kotak ini, ya, poin-poin. Nah, terus bahasanya itu untuk menggambarkan ini secara spesifikasi mungkin fisiknya, performa, baterai, daya tahan, terus misal katakanlah berapa jam tahannya, misalnya tak bisa durasi baterainya seperti apa, terus katakanlah lagi yang mungkin RAM, dan sebagainya. Kalau di printer ya mungkin dia maksimal harus berapa kertas dalam pencetakan ya, terus berapa nih, terus ya seperti itu lah. Jadi bahasanya itu menggambar. Kalau tapi ya jelas misal baterainya seperti apa, kalau cat daya baterainya seperti apa, daya power dan sebagainya. Terus kira-kira ada nggak istilah terminologi atau istilah TK yang muncul di mana? Istilah terminologi itu istilah-istilah khusus, ya kan? Pasti ada. Ya. Kalau tentang HP, misalnya istilahnya HP. Kalau misal itu adalah tentang petunjuk monitor, pasti bahasanya juga yang terkait dengan monitor kayak menggunakan IPS, bahasanya LCD, LED, pasti seperti itu. Nah, jadi lebih rinci kalau misal buku manualnya adalah printer, bahasa pasti juga printer ya, terus sama printer. Kalau laptop juga sama. Jadi istilahnya itu ada istilah khusus yang terkait dengan spesifik device atau yang disebut device digital. Oke, benar tadi menggunakan present tense,
harus menggunakan satu. Terus nah ini yang paling penting. Di dalam buku manual itu ada yang namanya kalimat pasif cukup banyak. Pasif gini ya. Jadi kalimatnya itu ibaratnya tidak selalu bahwa kalimatnya itu aktif ya, tetapi pasif bisa juga ya, bisa juga. Jadi tidak selalu kalimatnya aktif, bisa juga pasif gini ya. Kita sudah belajar kemarin yang di beberapa kasus. Terus apa lagi ya? Terus biasanya kalimatnya itu ada apa lagi selain tadi kata kerja pertama, terus apa lagi ya? Penggunaan satu biasanya juga ditambahi dengan kata keterangan. Misal ya, press the power button slowly ya, tekan tombol power pelan-pelan ya. Atau press the power button quickly, tekan dengan cepat misalnya. Nah, jadi ada penunjuknya caranya bagaimana misal atau press the power button carefully atau the power hati-hati. Nah, jadi ada langkahnya. Kita harus ibarat kata menggunakan harus seperti apa, pelan, cepat, hati-hati misal. Nah, terus biasanya juga menggunakan apa ya, istilah-istilah lain ya, yang biasanya kayak kata semarin kata sih biasanya kita akan ke sini ya, imperatif. Fungsinya kata kerja itu tekan tombol power, istilah driver misalnya. Open the paper tray misalnya kita di bagian kertas ya, di dalam paper itu ya, fungsi kertas misalnya. Misal apalagi ya, ininya petunjuk untuk melakukan sesuatu. Nah, tetapi bukan hanya untuk disamping, tetapi imperatif saya dan satu kata cerita itu fungsinya adalah memberikan advice, suggestion, saran, menyarankan, misal avoid clicking on suspicious links ya, hindari hindari kalau diklik ya, nah misalnya hindari menekan link dan muncul di belakang ini pernah ketika lagi searching kalau iklan muncul ya, tahu-tahu kerja main game, nah atau kerja main kuis, nanti bagiannya mobil, bagiannya HP pernah kan kalau gitu ya, semudah ini ya mendapatkan mobil, dapatkan HP kan gitu ya, pernah ada yang terjebak di situ mungkin pernah, tapi pernah kok enggak. Apa kan bisa ya, kalau ikuti gamenya, nah, ternyata belum ya. Atau bisa YouTube, nah ya, kalian nonton YouTube ya, ibarat kata misalnya nonton video, misal apa ya, nonton apa di YouTube misal, di situ kan nggak iklan itu, kalian skip apa enggak? Atau mungkin suaranya di mute, di skip, dilewati. Kan itu udah durasinya apa ya? Berapa menit? 30. Ya, itu ya. Apa ibarat kata dari betul ya, sumber-sumber kayak mungkin kalian bisa apa kalau nanti software aplikasi sendiri, misalnya sendiri, nah itu juga ada hati-hati, ada yang nanti virus biasanya ya, ya nggak sih? Tahu-tahu pengen misal apa, kalau aplikasi yang apa adalah aplikasi ya, nah kita klik ternyata harus muncul apa, klik upload data, nah itu hindari data-data yang hilang ya, misalnya siber, di backup takutnya ada virus, nah tapi kan banyak ketika misal, nah kerja itu keras ya, menyimpan data juga hati-hati ya, nyimpannya di B atau E, kalau di C nanti hapus biasanya, itu dari untuk sistem ya, jadi kalau dari C nanti bisa ya, karena nanti kalau C kalau data dari contoh dari apa itu nanti berat itu
punya sistem istirahat dua gitu kan Pak. Hanya untuk sementara aja ya, lanjut dulu. Nah, terus pindahkan ke pihak kamu partisi itu cari dulu. Kalian kunci boleh. Terus hati-hati juga buka data di flash disk. Ya, ketika kalian ingin cetak di sebuah tempat yang umum itu juga hati-hati banyak virus kadang ya. Ya. Jadi nantinya bilang ada backup-nya atau di Google atau di email. Terus bersihkan printer hardware komponen regularity, bersihkan komponen hardware untuk apa ya? Tahan panas. Nah, kita kalau menggunakan bersihkan. Biasanya bersihkan layak alatnya ya, namanya pinggir ya. Jadi pakai karet ini. Tapi itu benar efektif kalau nggak salah. Dari tulisan layar biasanya. Biasanya lo ya. Oh, tidak. Terus bisa instalasi sumber ya, jadi pasanglah sumber antivirus. Ini ada 4 semacam itu. Bilang ya. Apa sih bunyinya? Masih bunyi nggak kira-kira? Oh masih ya. Tidak bunyi. Oh enggak, bunyi virus detector itu bunyinya asli. Langsung oh kita lihat ini ya, jadi awas. Nah, jaringan ya, langsung tidak biasa. Nah, use complex password and enable multi-factor authentications ya, or MFA. Jadi gunakan password yang kompleks dan apa ya, autentikasi yang berbagai macam ya untuk menambah pengamanan. Di sini ada yang mungkin password HP-nya, network-nya itu kompleks apa ya? Mungkin password network-nya ada yang ribet dan disebut pakai kode, pakai angka, pakai huruf. Nah, ya biasanya gitu ya. Nah, di sini ada juga yang ada sih ada. Ada. Kita passwordnya gitu ya. Dia. Siapa waktu? Kira-kira siapa yang suka minta tekniknya? Sebut namanya. Kalau kecil ya, teknik aja. Kalau baik, teman ya, nggak enak ya. Nggak enak. Nanti ya. Itu sampai kita. Nah, waktunya banyak banget. Bisa kemana-mana itu. Bisa. Gas 30-nya. Terus selanjutnya adalah untuk apa fungsinya? Meminta request, minta orang untuk, tetapi biasanya request itu lebih sopan. Biasanya pakai kata please, ya please. Kalau orang bilang oh pakai please misal, please adjust your volume before playing the video misalnya. Kalau sesuaikan video. Sebelum menonton video, mungkin ada yang menonton video harusnya 100% habis. Oh banyak. Nah, mungkin mau nonton film video ternyata ujiannya pasti pernah. Jadi sesuaikan dulu, ya. Kan ada loh ya. Nah, mau apa namanya? Audinya 100 sendiri, Pak. Terus please berikan yang file library ya. Please check the resolution settings ya. Please check the internet connection. Tolong cek koneksinya sebelum. Please connect the printer ya. Please register the audio settings. Please restart your computer ya. Jadi tolong restart komputernya. Please check the root disorder up. Pekerjaan sebelum nanti berapa? Please update your software regularly. Tolong nanti update. Please use the password itu. Gunakan password yang kuat untuk keamanan. Bisa juga untuk keamanan. Ya biasanya pakai kata
berarti mereka mencuri data. Terus di sini hindari menyambungkan koneksi internet yang tidak aman dengan data. Misal, kami ternyata kemana? Kamu untuk bisnya berjalan sekali atau berasumsi. Nah, itu nanti sudah hati-hati. Ya. Terus hindari download media dari website yang baru. Masalah sudah berarti. Nah, terus hindari memasang ekstensi browser yang nggak penting. Ini ada yang bisa browsernya lebih dari satu, lebih dari dua. Mozilla Edge Pro. Internet Explorer, using browsers. Oh, itu loh. Nah, terus dan connect. Jadi di situ ada larangan untuk misalkan over email attachment ya. Jadi dari kesalahan dari terus ini dia nggak jelas. Itu masuk spam biasanya. Don't share your password with anyone. Jadi jangan bagi passwordnya kepada siapapun kecuali kalau bayar. Don't use easily reset your password. Jadi jangan makan password tadi tebak. Never disable your software yang sangat pernah mengaktifkan antivirus software. Tapi beberapa ketika kita install aplikasi itu kan harus di disable dulu. Kita akan coba lihat contoh untuk manual ya. Kita akan sekilas saja tentang bahasanya seperti apa dan kira-kira petunjuknya itu menyuruhnya apa untuk melarang, menyarankan atau apa ya. Misal di sini, nah kita kemana dulu ya? User guide itu kita coba ke headset. Apakah headset ada buku manualnya? Nah, kita sampel aja ya. Nah, misal kalau kita lihat di sini, ya di sini headset. Nah, ya di situ itu biasanya ada yang namanya konten, ya. Jadi kontennya apa? Membahas tentang apa dulu misalnya? Safety interaction, jadi instruksi keamanan. Nah, jadi keamanan dalam menggunakan ya. Jadi misal tentang audionya itu nggak boleh di-share 100%. Ketika pakai headset nggak boleh pakai tidur, nanti ketiduran. Ya rawan ya, kasus banyak ya, jadi hati-hati ya. Bisa pakai earphone juga jangan sampai tidur ya. Boleh pakai tapi dan kelamaan kasihan ini ya. Nah, terus kayak kalau charge misalnya, hati-hati ya, nggak usah tempat tidur misal seperti itu. Terus yang ada di kota apa? Terus bagaimana untuk mengganti baterai? Nah, pasangkan. Terus notis itu kayak larangan, nggak boleh apa misal. Ya, ini bisa. Kita akan lihat sekilas bahasanya. Nah, di sini don't expose headphones to excessive heat. Jadi jangan gunakan headphone itu sampai panas. Jadi durasinya sampai berjam-jam, sampai game ya. Jadi kalau main game itu terus pakai headphone ya, headsetnya mahal gitu ya. Terus dipakai sampai berjam-jam kasihan ya. Kontennya diatur. Nah, jangan jatuhkan kecuali dari jatuh sendiri atau nggak usah tidak jatuh. Jadi terus tiba-tiba ada yang nanya. Nah, ya, terus di situ kan kita ya, don't charge your headphone when connected or socket display. Jadi intinya ketika charge ya, mengisi daya, jangan biarkan konektor. Kabelnya itu basah. Jadi kalau pas basah jangan lakukan itu. Berarti don't use. Nah, jadi jangan gunakan ibarat kata apa ya, bahan-bahan khusus seperti yang mengandung alkohol dan sebagainya. Jadi bahan-bahan keras belum membersihkan seperti itu. Nah, ini hanya untuk sampel ya. Nah, terus di sini nih untuk berbahaya ya. Jadi untuk menghindari kerusakan kebenaran, batasi penggunaan pada volume dan ya pada volume di sini kan kita lihat ya. Be careful, hati-hati ya. Jangan sesuaikan volume itu. Nah, seperti itu kan ada di sini ya seperti apa. Nah,
bahasanya juga kata kerja imperatif kan. Ini hanya sampel aja ya. Terus kita akan coba ke sini ya, misal ke headset sudah, kita akan ke misal mouse. Apakah mouse itu punya ukurannya beberapa ada? Apalagi yang gaming ya. Nah di sini kalau kita lihat, oh ternyata ada dia beberapa produk. Oke, misal di sini kalau kita lihat, nah di sini kita nah. Di sini kira-kira pakai apa nih? Ini pakai pasif atau aktif? Ini servo pendek. Pasif atau aktif? Ada itu vertikal. Pasif. Artinya apa? Disarankan. Disarankan. Kalau tanya pasif, kalau kalimatnya nggak aktif, tetapi mungkin akan satu kalimat pasif di titik. Ini servo pendek. Lebih itu vertikal. Disarankan. Kamu tidak menginstal, nah ya. Jadi kita harus menginstal dengan vertikal. Nah seperti itu ya, turn on misal. Terus go to, pergi ke maksudnya kunjungi link ini. Nah temukan download instalasinya. Download itu berarti klik 2 kali ya. Dan ikuti instruksinya yang ada di layar untuk menyelesaikan instalasi. Nah, terus di sini pilihlah tutup. Nah, di sini kan ada press the battery ya. Jadi tekan baterainya. Ya pada bagian itu baru untuk melepaskan ya. Oke. Bagaimana ketika kita harus memasang baterai itu kan ada petunjuk mana yang harus misalnya harus ditarik ke sana, misalnya ditarik kemana, baru nanti insert the two batteries ya. Jadi masuknya 2 baterai sesuai yang sesuai. Karena biasanya kalau pas harus itu A3 ya baterainya kecil ya. Oke ya. Terus press down itu kayak menekan ya, tekan agak ke bawah. Terus bagaimana cara menggunakannya? Nah, ya. Terus di sini, nah bagaimana menggunakannya? Ya, itu juga sudah ada, semua sudah ada. Jadi seperti ini, sedetail ini ya, ini hanya sampel. Terus bisa katakanlah laptop, misal ya. Bisa. Di sini kalau kita lihat, nah ya. Ya bisa kalau kita lihat di situ ada produk notebook ya, notebook PC. Nah di sini, nah di situ ada biasanya nggak beda daftar satu modelnya seperti ini. Nah beda produk, beda unit, beda brand itu apa ya bentuk manualnya pasti beda-beda ya. Karena biasanya itu memang tergantung dengan kebutuhan juga ya. Nah terus di sini mengapa dulu? Terus mengetahui bagian-bagiannya spektra itu memulai. Terus cara menggunakan, terus ada latihannya. Di sini kan juga ada kan. Nah, terus peringatan. Nah, yang harus kita ikuti pas di follow itu pakai pasif juga ya, harus diikuti. Nah, terus misal laptop disconnect the AC power ya. Disconnect itu kayak proyektor ya. Ya, belum selesai ya. Oke, nah, misal ya, disconnect power active effects ya, default ini. Nah, ketika kita misal ya, nah, sekali itu teruskan sambungan dengan AC power ya. Nah, bisa power itu besar. Terus, nah ada beberapa peringatan. Don't place uneven or unstable surface. Nah, jadi kita juga bilang pakai laptop gunakan apa ya permukaan yang katakanlah sama ya. Bisa di atas meja masih oke, atas meja. Jadi jangan kayak tadi di atas bantal. Hati-hati ya, di atas balik, di atas kasur, di atas karpet, di atas bendan itu hati-hati ya. Karena takut nanti kena kipas macet panas ya. Nah, terus jangan diletakkan ke tempat-tempat yang nggak stabil. Terus misal cari sedotin pas naik motor, kan ada ya yang pernah aku kita kan
sambil kuncinya terus sambil bawa laptop kan kita ya beberapa video ya seperti itu tadi kita kan darurat ya tapi saya nggak akan ya nggak menutup pengguna dan barang juga ya jadi gunakan tempat yang rata terus jangan letakkan objek di laptop mungkin ya taruh sepatu di atas laptop taruh tas di atas laptop taruh apa ya taruh tas bunga di atas laptop ya. Taruh printer di atas laptop taruh HP di atas laptop itu masih oke nah ya jadi hati-hati ya atau jangan keluarin atau berantakan ya misal lagi capek tahu-tahu langsung ganti ganti baru enggak ya jangan ya jangan besok terus jangan ibarat kata itu jangan apa ya hati-hati juga penggunaan karena bisa menyebabkan kotor bisa katakanlah kita lagi menggaulkan dari pesawat kulinan langsung ya hati-hati ya hati karena aku nanti monitor HP itu keluar ya kayak juga kelihatan ya hati-hati ya terus hati-hati juga menggunakan dengan terus di sini jangan tekan atau menyentuh pada monitor. Nah, itu instruksi kan monitor itu hati-hati ya kalau kalian pencet-pencet ya. Itu hati-hati ya. Maka bisa kita harus lagi dulu tahu-tahu langsung ada minyak, ada debu. Hati-hati. Karena biasanya layar itu harus dilindungi ada stikernya ya. Ada stikernya harusnya ya. Jadi dari tulisan kalau tulis ini tidak ada. Nah, sih kok tulis sedikit harga turun sedikit gak ngaruh berapa yang ada tuh tulis banyak seperti itu kan kadang ada beberapa ya yang kadang di bekas sana tuh gak melihat satu itu kalau bikin oh nah itu kan kelihatan terus bisa nah ini nih untuk baterainya jangan dilempar ke api jangan untuk kayak baterainya jangan dilempar ke api ya kan untuk kayak baterai hati-hati ya disposalnya susah terus nah suhu ini sudah harus pengaruh ya nah suhu ini kan kalau lebih panas itu panas ya ya nggak sih tapi kalau dingin kenapa proses itu dia harus dingin banget harus ada AC itu 1, 2 atau bahkan lebih hindari tadi kan benar kalau kamu masuk proses harusnya komputer itu harus dingin harus dingin apalagi kalau itu server ya banyak apa itu biasanya harus ada suara supaya kaca ya ruangan yang memang benar-benar tegal itu ya dari juga kalau saya itu kan satu pokok yang panas-panasan ya nah, terus apa lagi bisa ini ya jangan membawa laptop kalau posisinya masih nyala taruh tas belum dimatikan ya kalau masih pencet sendiri biasanya hati juga oke, nah seperti itu terus satu lagi kita ke ini ya coba ke mouse tadi sudah printer nih ada yang punya printer ya printer itu nah misal ya ini di printer misalnya oke kenapa ini tadi agak ngantuk ya. Belum tak tekan ya. Nah, terus di situ ya, misal di printer ya, printer itu juga ada. Nah, beberapa tadi ya, misal fiturnya apa, ya, tombol-tombolnya apa, menjelaskan tentang bagian-bagian dari printer. Apakah itu model jet, ijet, laser atau wireless ya, yang nggak perlu pakai kabel. Terus koneksi untuk ke printernya apa? Apakah USB, apakah wireless, apakah pakai Bluetooth? Nah, infrared enggak itu.
Nggak kenal ya kalian karet ya, belum ya? Sebelum itu ada karet ya, sama dulu ya. Masih ya? Masih. Remote TV ini loh, sensor. Oh sensor. Itu loh. Oh masih ya? Kalau bulan. Oh benar ya Kak. Ada kamera saya infrared biasanya untuk ada. Iya. Cipang iya. Nah, terus misal ya, fungsi lain, apakah mungkin dia bisa mencetak hanya kertas saja? Apakah foto? Karena tidak semua printer itu biasanya itu bisa untuk semua, tapi ada dia kertas saja foto ada, tapi ada juga khusus foto, jadi lebih jernih kan? Nah, itu juga ada ya. Terus misal kegunaannya untuk print apa, mencetak apa saja itu juga sudah ada. Ya. Terus nah ini nih tips ya, cara-cara untuk cetakan. Printing shortcut, misal kalau kita mencetak, pakai keyboard shortcut apa? Kalau kita ingin mencetak sebuah dokumen, tekan apa kira-kira? Mau mencetak dokumen, Ctrl P, print. Nah, di situ ada. Terus kita bisa memilih mau grayscale, abu-abu hitam atau ya, kualitasnya, kualitas printnya, apakah standar, basic, high quality. Terus urutannya mau urutan satu ke belakang atau mundur. Nah itu nanti akan mempengaruhi ke keluaran. Urutan halaman ya. Mau print di preview enggak apa kita aja kasih cek dulu. Nah, terus info kertasnya apa yang 4 envelope itu kan beda ya. 5 seperti itu ya. Jadi informasinya tuh bisa sedetail itu ya. Maintenance, nah perawatan misal menginstal cartridge misal seperti apa ya, mengatur warna misal ya, bagaimana untuk mencetak halaman apa ya, tes halaman ya, melihat in levelnya berapa. Nah ya, jadi seperti itu. Bagaimana membersihkan cartridge itu juga ada ya, mengisi tinta itu juga ada ya. Nah, seperti itu macamnya. Terus bagaimana menangani masalah itu juga ada di buku manual beberapa. Misal ketika masalah dengan jaringan, printer nggak mau print. Misal blinking, di kuncinya apa? Apa harus diset? Apa harus beli baru? Paper jam, lipat, karena lipat, ya lipat, jadi lipat ya, miring. Masalah dengan kertas nggak mau keluar, atau kertas itu keluarnya itu dia nggak satu-satu double ya. Nah, masalah itu biasanya. Jadi sudah ada rinci seperti itu dalam buku manual biasanya. Dan kita akan ke slide. Okay, this is the best answer from these questions. Langkah pertama dalam menggunakan komputer untuk membuat PPT. Langkah pertama apa? Ada satu memasukkan animasi. Kan nggak mungkin. Awalnya pasti desainnya dulu baru nanti diisi ya dengan animasi, lagu, video, audio. Sekarang kalau kita ambil ya bisa untuk apa-apa ya. Kalau sekarang ambil. Nah, terus adjustment setelah itu kan menyesuaikan transisi ya, bisa harus pakai dari kanan, modelnya itu dari atas dari bawah transisinya. Kira-kira sekarang klik print, what do you do? Review. Biasanya kan nanti akan muncul sebuah
Biasanya saya diberitahu biasanya di situ kan tapi munculnya ada beberapa kata di atas itu cuma beritanya dulu. Nanti di situ ada bawah-bawahnya review. Kamu review asal ya. Karena kalau satu masalah IPTEK, mereka itu yang pertama. Langsung telepon. Bisa. Ya kan nggak semua orang punya utang. Biasanya coba kan nggak semua orang punya utang. Karena sebagai utang yang satu-satu gitu lah. Nah, ya biasanya bisa nah, kalau semua nggak punya, bisa panggil providernya ya, istrinya, kalau nggak langsung manggil ya. Tapi kalau orang di sini kita kalau nggak bisa, kadang itu bisa lepas aplikasi harus aktif tujuannya bisa berapa, langsung bisa. Sebelum ke format prestis berdiri di situ. Format itu apa sih? Itu harus prestisnya dihapuskan nanti hanya punya satu. Saya sudah cek ya. Gumun Dan aku gimana? Aku tidak. Dan gimana dirimu? Di scan ini masih bisa, mungkin bisa karena nggak umpan. Kalau pakai kabel ya, kan nggak umpan. Dan mungkin muncul di scan nggak umpan. Ya mungkin antara B atau C. Atau di lagi. Kan nanti setelah umpan masih bisa pakai ya. Masih ya. Dari mana ya? Kamu ternyata tulis. Bisa ya, ada yang di topik, mau nanti bisa pilih. Buat email, biasanya apa harus berisi apa? Dan itu masih bisa ya, tapi namanya. Saya siap habis ya, habis ya. Saya habis. Kurang-kurang terasa gitu ya, terasa jatuh kan. Nanti di sini, sekarang tinggal dia campur sama air. Maka pertama kita ingin setting apa ya, ingin menyeting HP baru atau langkah pertama ketika beli HP baru dinyalain dulu ya, harus beli HP ini baru dinyalain dulu baru nanti singkat ya, habis singkat itu baru koneksi TV baru nanti terus aplikasi. Ya, start dulu baru nanti ya, data menyetujui syarat dan ketentuan. Ketika menginstal ya, kalau yang saya itu untuk mengetahui printer itu kunci sebelum menggunakan printer. Kira-kira apa yang perlu dicek? Printernya bisa menekan ya, mau print ternyata kabelnya jadi nasab
lupa. Sebelum satu biasanya apa? Untuk menghindari data hilang. Ya. Menghindari data hilang biasanya. Menyimpan ya dokumen-dokumen yang ada semalam kan sekarang itu sudah ada yang lebih autosave ya. Jadi lagi itu aja semua nanti langsung terdiri ada tapi kan nanti nggak bisa. Nah. Yang paling dasar ketika mau ngatur koneksi diri. Oke. Ada apa? Tapi kan yang paling dasar biasanya apa? Mungkin aja agak masuk ke yang biasanya paling dasar juga. Ya, orang belum punya. Nah ini ya. Oh. Sebelum mulai konferensi video, what should we check first? Apa kira-kira? Untuk mengetes komunikasi video conference ya, agar komunikasinya jelas saat konferensi, saat Zoom, saat Meet. Clear communication. Komunikasinya jelas kan biasanya maksudnya itu ya mikrofon dulu biasanya masa menyesuaikan angle lo bener sih jelas karena komunikasi maksudnya untuk komunikasi itu lebih ke audio biasanya pakai transkripsi ketika misal mouse-nya nggak fungsi ini bisa beres saja. Kalau yang B itu kalau yang kodenya nama wireless kalau yang wireless kan biasa lah. Yang mungkin di kontrolnya disesuaikan. Mungkin ada masalah dengan koneksi sambungan. Nah atau cek koneksi dulu boleh lah ya dan nanti menyesuaikan. Kira-kira kuatnya benar nggak? Cloud storage ada masuk lagi TV. Beres sedikit nggak kebaca. Beres sedikit nggak kebaca. Jadi cuma sekali kok. Itu nggak bisa untuk kita nyimpen data di situ ya. Tapi cuma sekali. Cuma untuk bisa bening kalau udah nggak bisa bening kan. Nyimpen banyak. Apa yang harus dilakukan sebelum membuat perangkat lama? Benar ya, sebelum buang itu harus dulu data-data kotak. Ada yang ini CED. Boleh ya, buang kan harus biasanya data-data dihapus dulu. Misalnya ini beli laptop, beli HP itu biasanya apa? Cek dulu. Kalau udah oke, harga oke baru nanti dia akan dihapus kan. Nah ya. Ini nih tujuannya kenapa harus update coba sama OS tujuannya apa sih? Tujuan dasar. Bisa. OS-nya update terus bisa. Atau bisa update sekarang versinya update terus kan biasanya. Itu tujuannya apa? Kira-kira ada yang nambah nggak? Fiturnya biasanya nambah. Apakah kasih error? Enggak. Atau enggak? Karena biasanya setiap versi pasti ada loh. Gimana ya? Yang efeknya apa? Pasti ada ya. Tujuannya adalah untuk menambah itu baru biasanya kalau kalian tahu. Misal versi ini fiturnya tambah. Versi OS, iOS, versi Android sekarang itu berapa? Versi Android sekarang itu berapa? Berapa belas?
14, kita 14. Cepat loh ya, berapa tahun lalu masih 9, masih jadi sekarang. Mana aneh ya, kasih Android sekarang. Nah, kita berasa gue. Angka pertama menyalakan komputer, tadi sudah ya, B. Cara membuka smartphone. Ketiga, ada yang sweeping ya, ada yang mati, ada yang tidak itu boleh. Nah, benar ya, terus ditekan tombol button. Biasa kalau button sama switch on. Oh, buka tab, ada dulu tab. Ya, kontrol P. Kalau kontrol C buat apa? Kontrol V, kontrol S, kontrol P, kontrol B, kontrol U, kontrol I, kontrol N, tarik, N, kontrol N, New Roman. bagaimana juga rasa dapat ya. Tapi yang masalahnya nanti mungkin kita tidak sendiri ya, jadi open the message, nah itu buka sendiri. Mungkin nanti alatnya bisa lebihnya juga kali ya. Kita teriak di depan layar, kalau nanti itu buka lagi. Nggak tahu ya teknologinya. Ya, klik home. Nah, itu bisa dibuat untuk mengaturnya. Bisa nggak sih kalau bisa untuk itu pakai keyboard shortcut? Baik, cuma kayak video kecerahan gitu ya. Nah, menggunakan proses pada dua menit. Nanti kita tulis. Contohnya, taruh di email. Kami coba ya. Nanti pengirimnya pesan kamu. Kami coba. Kami coba ya. Harus ada istri dan kaca, istri kaca yang berjalan, kaca berjalan kecuali dia berjalan. Cara screenshot komputer, layar komputer, biar penuh ya. Ada nggak sih yang cek? Ada. Kan nggak tahu sama screenshot ya. Ada. Kalau tahu motor, ya motor gambar kan. Oke, ya dulu kan mungkin nggak pernah ya. Apa kita tahu ya. Ada ya. Semua orang paham kan? Ya, di foto pakai HP kan itu layarnya gelap ya. Karena kalau layar kayak gini, apa ya, layar komputer kalau diputar kan kadang dia ada warna apa. Tapi langsung dilempar itu dia nggak sabar, nggak tahu caranya maksudnya. Ini tadi sudah menimbang maksudnya ini dokumen ya. Nah ini nih, langkah sebelum mencetak dokumen. Masa itu dokumen kok kita masa masih tutup? Yang B, yang C malah printernya cuma dikasih. Yang D malah komputernya yang bisa. Yang B ya. Nah, kita sudah ya. Nah ini nih, bagaimana bagus Pak? Kalau bagus sih gimana caranya ya? Ya, tidak lebar saya kliknya. Tadi sudah nah. Apa yang kalian lakukan ketika menerima suspicious email for personal information?
Biasanya masuk apa gitu? Ada email yang mencurigakan gitu. Minta donasi kan ada ya. Minta donasi terus minta apa lagi ya? Informasi detail. Nah, biasanya telepon desainer. Jawab semua yang B klik, yang C biasanya langsung spam kalau udah jelas. Itu biasanya langsung dia otomatis di spam. Tapi ada yang kita harus manual ya, harus dinyatakan spam. Menyelesaikan volume. Swap volume. Sampai ini besar. Iya. Nah, cara menggunakan berapa kali? Paling besar. Dulu nanti satu tinggal ya, kita harus sesuaikan. Membersihkan keyboard komputer. Biasanya kalau bersihkan aja komputer itu namanya ada sedikit ya. Biasanya spray cleaning solution biasanya ada itu komputer. Ya, yang itu aku cleaner. Sedot kabeh. Siangnya yang itu menggunakan kompresor udara. Nanti pakai ya. Ini nih. Ada speaker tua. Kita masukkan di ini ya. Project kayak ini. Itulah ya. Kalau yang buat itu loh yang bulat. Kan ada yang dia satu port, dua port ya. Ada yang dia kodenya satu port kayak sambungan dua gitu. Kecil gitu. Apa yang tidak boleh ketika apa yang harus ya precaution apa yang nggak boleh dilakukan ketika terkait dengan monitor komputer yang paling dasar. Mungkin dia kok satu kita nggak tahu sih. Salah. Yang paling dasar biasanya apa? Tidak boleh menyentuh dengan tangan yang tangan kosong harus makan gorengan langsung megang itu kan. Terus hati-hati juga kalau misalnya kayak gini loh, misalnya pegangan nggak boleh gini. Ada kayak jutaan gitu. Nah, hati-hati ya, hati-hati di sini, jangan di sini. Ya, nanti takutnya ini loh, ini kan unsur di monitornya Excel ya, Excel yang juga sangat mahal. Jadi penting kalau yang bawah itu memang ini ya, bawahnya jangan cantai gitu ya. Harus kenalin, harus apa ada temuan. Nah, kalau perangkat kalau bersih kan kita senang, kalau dijual itu masih tinggi. Jadi apa ini ya? Kalau bosan upgrade dijual masih bisa visi urus 99%, ada itu pakaian masih tinggi. Nah, itu nanti harganya biasanya ya jatuh. Jadi maka dari itu punya perangkat. Terus yang B letakkan objek yang berat. Bersihkan dengan cairan yang berwarna yang khusus dalam artian itu yang keras. Nah, terus di sini bongkar monitor. Nah, ya, untuk membersihkan komponen internal. Ya. Seperti itu kan itu juga nomor 4 sudah satu karena itu atau harus sama-sama. Soalnya rawat juga ya, pembongkaran monitor rawat. Ya, tahu-tahu nanti yang garis badannya jatuh ya. Seperti itu. Yang terakhir, hostnya mau nggak jalan, mas? Oh, yang biru ya. Nah,
Ya, tapi itu dipukul aja. Kok bangku? Ini apa ya? Ada seperti ini. Repotnya aku terus itu guru. Ya, ternyata ada ya. Tapi itu kan ada. Kayak apa ya? Oh, ternyata saya ada. Iya kan begitu kok. Betul. Ada biasanya artinya cendol ternyata. Kuali ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kalian banyak sekali ya bisa menemukan banyak contoh-contoh yang ada di buku manual saya user manual ya. Jadi di berbagai perangkat di situ kalian bisa baca manual di sebuah produk ya. Produk apapun kalian bisa baca di situ banyak sekali imperatif ya banyak mungkin pemberian syarat kalian bisa cari di situ kalian bisa analisis bahasanya seperti apa ya terus yang yang bisa jadi tugas kalian ketika memahami I think that's all in this meeting. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kira-kira